Sesaat kemudian, seorang pelayan mendekati kedua pria itu dan memberitahu mereka bahwa Ketua Irfan telah tiba. Jadi, mereka keluar dari kolam dan menuju ruang VIP. "Ayo kita semua duduk. Kamu juga Irfan, duduklah," kata Rafka dengan sikap akomodatif. "Karena semua orang ada di sini hari ini, mari kita jujur satu sama lain. Irfan, mengapa kamu mengancam salah satu artis Mandala?" Ekspresi Ketua Irfan tidak terlihat bagus saat dia menatap Kenzi dengan tatapan yang sangat rumit. Bibir Kenzi membentuk senyuman saat dia memulai percakapan. Ketua Irfan tampaknya tidak terlalu percaya diri dengan filmnya. "Kamu memanfaatkan kendali atas industri hiburan untuk menghalangi jalan saya menuju kekayaan. Jadi tentu saja saya harus menimbulkan masalah bagimu sebagai balasannya." Ketua Irfan menjawab dengan lugas, "Itu karena dia mampu. Kamu tidak bisa menggunakan metode kotor sebagai balasannya. Apa kamu tidak merasa malu?" Rafka bertanya sambil mengeringkan rambutnya. "Karena Ketua Irfan mengatakan saya menghalangi jalannya menuju kekayaan, bagaimana dengan ini? Karena kedua film tersebut dirilis dengan selang waktu 1 hari, jangan ikut campur dalam pengoperasian bioskop. Biarkan mereka memutuskan bagaimana mereka ingin mendistribusikan kedua film tersebut. Apakah kamu senang dengan itu?" "Huff, bagaimana mungkin aku tidak terlibat dalam proses pendistribusiannya? Dia perlu menghasilkan uang. Bagaimana dia bisa menahan diri karena apa yang disebut keadilan? Baiklah kalau begitu, kamu boleh terlibat sesukamu. Aku tidak akan ikut campur." "Kamu senang?" Kenzi mengangkat alisnya saat dia bertanya. Kehadiran seperti raja di tubuhnya bahkan membuat Rafka merasa sedikit terintimidasi. "Apakah kamu akan sebaik itu?" "Aku, Kenzi, selalu melakukan apa yang aku katakan. Tapi, apapun hasil di box office, kamu akan berjanji untuk tidak mengganggu Mandala." Kenzi menunjuk pada pria di seberangnya dan melanjutkan dengan peringatannya, "Jika tidak, Mandala akan membawamu bersama mereka." "Saya yakin pimpinan Irfan cukup pintar untuk tidak menempatkan bisnis real estate-nya dalam situasi berisiko karena filmnya tidak menghasilkan cukup uang. Aku sudah cukup memberikan wajah pada Rafka. Jika Mandala mengalami situasi serupa lainnya di mana artis kita diancam, aku akan meminta pertanggungjawabanmu sepenuhnya. Kamu dipersilakan untuk mencoba metode saya." Setelah mendengar kata-kata Kenzi, Rafka sudah mengetahui siapa yang memenangkan negosiasi. "Irfan, apakah kamu masih tidak puas dengan tawaran Tuan Kenzi?" Rafka bertanya. Dia tidak hanya bersumpah untuk tidak mengganggu distribusi film, dia juga bersumpah untuk tidak menghentikanmu ikut campur. "Ini adalah hadiah ketulusan yang sangat besar. Jika kamu terus melakukan sesuatu yang curang, maka saya hanya harus berpura-pura tidak pernah mengetahuinya." Ditekan dari segala penjuru, Ketua Irfan akhirnya menganggukkan kepalanya. "Baik." Tentu saja, Kenzi juga mengangguk. "Aku minta maaf atas apa yang terjadi pada Ninda dan aku berjanji tidak akan menyentuh Mandala lagi. Rafka akan menjadi saksi kita," pimpinan Irfan bersumpah. Bibir Kenzi melengkung ke atas tanpa sepatah kata pun. "Oke, karena kita sudah sepakat, ayo makan." "Tidak perlu, Rafka. Aku masih harus pulang dan menemani istriku." Kenzi berdiri ketika dia berbicara kepada Rafka. "Terima kasih banyak untuk hari ini." "Sama-sama." Istri Tuan Kenzi adalah wanita yang sangat beruntung. Setelah obrolan mereka, orang-orang itu berpisah. Kenzi keluar dari klub bersama Gilang dan melihat mobil Alexa diparkir di luar. Dia sedikit terkejut ketika dia berjalan mendekat dan menemukan Alexa duduk di dalam. Ekspresinya tiba-tiba berubah. "Mengapa kamu menunggu di sini?" "Tentu saja untuk mengantarmu pulang dengan kemenangan." Alexa tersenyum. "Kamu sudah mencapai kesepakatan, kan?" Kenzi berbalik dan berkata pada Gilang, "Lakukan apa yang aku katakan sebelumnya. Juga, kendarai mobilnya kembali."
Iya, Tuan Kenzi. Setelah menganggukkan kepalanya, Gilang berbalik dan pergi. Tentu saja, karena dia mengatakan tidak akan mengganggu proses distribusi, dia akan menepati janjinya. Bahkan jika Ketua Irfan mendapatkan tingkat distribusi 80%, itu tidak masalah. Kenzi masih akan menang. Mulai sekarang, jika aku belum memberitahumu tentang sebuah pertemuan, maka kamu tidak boleh datang, kata Kenzi begitu dia masuk ke dalam mobil. Jangan khawatir, sekali ini saja, Alexa menganggukkan kepalanya dengan patuh. Karena Kenzi menekankan peringatan ini, pasti ada sejumlah bahaya. Jadi dia berhati-hati untuk tidak menambah kekhawatirannya. Apa yang dikatakan Ketua Irfan? Dia akan mengesampingkan rencananya dan membiarkan filmnya bergantung pada kemampuan mereka sendiri, jawab Kenzi sambil melonggarkan dasinya. Pada hari peluncuran resminya, saya memperkirakan tingkat distribusi sebesar 30%. Pada hari kedua, kemungkinan akan turun menjadi 10%. Kau membiarkan hal itu terjadi? Kenzi memandang Alexa dengan makna yang lebih dalam dan tersenyum. Memang benar, orang yang paling memahaminya adalah Alexa. Dia langsung tahu bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Percayalah padaku, bahkan jika aku membiarkannya turun seperti itu, aku juga bisa membiarkan Stupid bangkit kembali. Ini adalah film pertamamu, aku pasti akan membuat semua orang melihat bahwa kamu adalah seorang aktris yang terampil. Itu mungkin penting, tapi yang aku inginkan hanyalah kamu bahagia, kata Alexa sambil menyetir. Industri hiburan adalah kerajaanmu. Apapun yang kamu katakan, silakan. Kenzi mengulurkan tangannya dan menyentuhkannya ke pipi Alexa. Wanita konyol ini, bagaimana mungkin dia tidak memujanya? Dibandingkan dengan dua pra-pemutaran sebelumnya, pra-pemutaran ketiga untuk Stupid sekali lagi meningkatkan jumlah pengunjung menjadi 30%. Hal ini membuktikan banyak hal. Tidak lama kemudian, hari perilisan resmi Stupid pun tiba. Seperti yang dijanjikan, Kenzi tidak mengganggu distribusi film tersebut. Namun, industri ini telah merasakan manisnya kemajuan stabil Stupid, sehingga mereka memutuskan untuk mendistribusikan film tersebut ke 30% bioskop di negara tersebut. Itu tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak bisa dianggap rendah. Apapun yang terjadi, itu sudah melampaui ekspektasi Kenzi. Konyol ini, bagaimana mungkin dia tidak memujanya? Dibandingkan dengan dua pra-pemutaran sebelumnya, pra-pemutaran ketiga untuk Stupid sekali lagi meningkatkan jumlah pengunjung menjadi 30%. Hal ini membuktikan banyak hal. Tidak lama kemudian, hari perilisan resmi film Stupid pun tiba. Seperti yang dijanjikan, Kenzi tidak mengganggu distribusi film tersebut. Namun, industri ini telah merasakan manisnya kemajuan stabil Stupid, sehingga mereka memutuskan untuk mendistribusikan film tersebut ke 30% bioskop di negara tersebut. Itu tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak bisa dianggap rendah. Apapun yang terjadi, itu sudah melampaui ekspektasi Kenzi. Karena reputasinya yang baik dari 3 pra-pemutaran, dan topik populer tentang akting Alexa yang mengalahkan aktor-aktor muda, Stupid mencapai lebih dari 40 juta di box office, hasil yang masuk akal. Hei, apakah kalian sudah menonton film Alexa? Seberapa bagus seorang model dalam berakting? Tontonlah dan kamu akan mengetahui seberapa bagus akting Alexa sebenarnya. Aku tidak percaya padamu. Saya juga tidak. Karena rasa penasaran terhadap akting Alexa, banyak penonton membeli tiket semata-mata untuk melihatnya. Mereka ingin melihat apakah aktingnya sebagus yang dikabarkan. Lagi pula, ulasan dari 3 pra-pemutaran sangat bagus, sulit untuk tidak curiga bahwa Mandala telah membayar orang untuk menulisnya. Tapi, setelah menonton filmnya, para penggemar film dibuat kaget. Ternyata, seorang model sebenarnya bisa berakting. Faktanya,
Aktingnya sangat bagus sehingga sulit bagi seseorang untuk menarik diri dari film tersebut setelah menontonnya. Jika film Stupid hanya meyakinkan sejumlah orang selama pra-pemutaran, setelah dirilis secara resmi, kini film tersebut benar-benar meyakinkan pasar film. Ini bukan mainstream dan bukan alur cerita khasmu. Faktanya, ini sangat menghibur untuk ditonton. Aku sangat merekomendasikannya. Aku awalnya datang ke film itu, siap untuk mengajukan keluhan. Tapi, Alexa membuatku tidak bisa menemukan apapun untuk dikeluhkan. Ditambah lagi, filmnya ternyata sangat bagus. Aku penasaran siapa penulis skenarionya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.